Nah, wilayah terakhir di Palestina itu namanya Gaza. Gaza. Hari ini kita sering mendengar Gaza, Gaza, Gaza. Gaza ini kota kecil. Luasnya cuma 365 km persegi saja. Lebarnya dari barat ke timur itu cuma 7 kilo saja. 7 kilo jika permata biru dari ujung ke ujung bisa jadi 7 kilo gitu. Kemudian tingginya atau panjangnya dari utara ke selatan itu 34 kilo. Dan ini dihuni oleh 2 juta lebih penduduk Palestina tinggal di sini. Nah, Gaza ini sebetulnya satu-satunya wilayah yang steril dari Israel. Boleh dikata satu-satunya wilayah Palestina yang merdeka ya Gaza. Jadi Israel sudah tidak punya akses apapun ke sini. Tidak punya pangkalan militer, mereka tidak punya pos-pos, mereka tidak ada aturan, tidak ada undang-undang, tidak ada. Mereka tidak diatur oleh Israel. Sebetulnya merdeka. Tapi Gaza ini diboikot seluruh pintunya. Karena yang berkuasa itu Israel, dan Gaza tidak memiliki pintu. Dulu punya bandara, tapi bandara dihancurkan. Di seluruh pintunya, baik pintu darat, pintu laut, pintu udara ditutup. Inilah kemudian pemboikotan itu berjalan sudah sampai 17 tahun lamanya. Sampai saat ini di jalur Gaza. Nah, boleh dikata ya. Sampai para ulama, para syekh-syekh mengatakan, "Idza saqatat Gaza, saqatal jihad fi Filastin." Andaikan Gaza kalah, maka sesungguhnya sudah tamat Palestina. Andaikan Gaza kalah, maka selesai, sudah tidak ada pertahanan lagi, sudah khalas. Itulah kenapa hari ini Gaza tetap eksis walaupun mereka dimiskinkan secara sistemis, disulitkan kehidupannya secara maksimal. Bayangkan makanan terbatas, diboikot, diblokade. Sudah terbatas, orang tidak bisa keluar, tidak bisa safar, sulit safar. Luar biasa. Kalau kita mau safar asal punya duit kan gitu, bisa kemana saja. Mereka makanan terbatas, obat-obatan terbatas, fasilitas lain terbatas. Kalaupun ada harganya menjulang tinggi. Listrik yang kita nikmati 24 jam, yang kalau aliran 1 jam saja, nges kokoceakan. Ya. Industri tidak jalan, kesehatan tidak bisa, lumpuh, alat-alat kesehatan semua lumpuh ketika listrik mati. Di Gaza itu yang nyalanya cuma 4 jam. Ya. Kalau kita mati 4 jam, udah kelimpungan luar biasa. Di Gaza nyalanya cuma 4 jam. Ya. Nah ini luar biasa. Ditambah sumber air bersih. Jangan salah, sumber air bersih itu 3 negara. Libanon, Syria, Yordania, Palestina, 4, 5 mungkin dengan Israel lah, kalau Israel bisa disebut negara. Ya, itu sumber air bersihnya cuma 1. Sumber air bersihnya adalah Tobariyah, dan itu dikuasai full oleh Israel. Makanya Yordania tanpa Israel mati. Silakan Bapak Ibu main ke Yordania, jalan-jalan ke sana. Ya, wudhu itu dihemat air itu. Ngaclak seketika hemat gitu. Nah, kami mendatangkan air ini dari Israel, bayar. Coba di kita wudhunya baru ujung full teh geningan naona kerana wush gitu. Sugan mikir di mana ada sumber airnya banyak. Yordania itu sumber air cuma 1. Ya. Termasuk juga Syria, termasuk juga Libanon. Itu dari Tobariyah, dan itu wilayah hari ini dikuasai oleh Israel. Begitupun Gaza. Tetapi karena yang berkuasa Israel diboikot, air yang dimasukkan ke Gaza itu air kotor, air yang tidak layak minum. Yang layak minumnya cuma 3% saja. Bayangin, dari semua air 3% saja yang layak minum. Jadi ini betul-betul disistemiskan supaya masyarakatnya miskin, supaya masyarakatnya sakit, supaya masyarakatnya stres,
supaya masyarakatnya gila. Begitu. Disistemiskan. 17 tahun ya, bukan 1, 2, 3, 4 tahun. Kita sempat mengalami boikot ya waktu zaman Timur dulu Indonesia. Itu juga kita repot luar biasa. Baru boikot kita diboikot malah sebetulnya bisa jadi kaya gitu. Cuma kita merasakan bagaimana sulitnya kita punya senjata ya. Zaman Megawati dulu gitu ya. Kita mendengar bahwa semua alutista kita sudah tua-tua semua. Dibilang begitu. Karena pemboikotan yang terjadi kepada kita pada masalah Timur. Nah, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Sedangkan di Gaza boikotnya itu full gitu, totalitas. Kehidupan semua diboikot. Dan itu bukan 5 tahun, tetapi sudah 17 tahun sampai saat ini. Nah, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Tetapi sesuatu yang sangat mengejutkan, sudah dimiskinkan secara sistemis, ya, sudah dibikin sulit hidupnya secara sistemis, sudah dibikin harusnya stres orangnya secara sistemis. Tetapi Masya Allah, dalam kurun waktu 17 tahun ini, ternyata mereka sedang mempersiapkan sesuatu. Mempersiapkan sesuatu. Dan ternyata sesuatu itu adalah meletus tanggal 7 Oktober ini. 7 Oktober ini yang kemudian kita sebut dengan Tufanul Aqsa. Yang disebut dengan badai Al-Aqsa. Dan ini membuat mata dunia terbelalak luar biasa. Yang sudah diboikot 17 tahun, harusnya hidupnya sulit, hidupnya sengsara, tidak ada kehidupan, tetapi luar biasa. Ternyata mereka mampu melahirkan gerakan luar biasa. Kalau kemudian ditanya, apa rahasianya itu? Gaza diboikot 17 tahun, makanan sulit, hidup sulit, pekerjaan sulit. Orang makan hanya mengandalkan pemberian orang lain. Pekerjaan tidak ada. Infrastruktur hancur lebur. Karena perang bukan hanya tahun 2023. Perang itu tahun 2008, 2014. Belum tahun perang yang kecil-kecil. Ada setiap hari, setiap minggu. Nah, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala mulia. Apa rahasianya? Bisa sampai sabat, bisa sampai kokoh. Masya Allah. Ternyata luar biasa. Syekh Ahmad Yasin dikenal sebagai sosok yang sampai saat ini dikenang. Syekh Ahmad Yasin itu seorang ulama dari Palestina yang secara fisik itu beliau sudah tidak mampu apa-apa. Hidupnya di atas kursi roda. Beliau bahkan tidak bisa menggerakkan tangan dan kakinya. Lumpuh total. Yang hidup itu boleh dikata, yang hidup itu hanya dari leher ke atas. Syekh Ahmad Yasin. Dari leher ke atas saja. Tetapi itu menjadi orang nomor wahid, paling dicari, paling berbahaya oleh Zionis Israel. Syekh Ahmad Yasin. Orang yang lumpuh, yang hidup hanya dari leher ke atas. Syekh Ahmad Yasin adalah tokoh pembahas di Palestina. Ya. Saya sering menjelaskan bahwa penjajahan dimulai 1947, 1948 mereka memproklamirkan negara yang namanya Israel. 3 tahun setelah kita merdeka. Setelah itu rakyat Palestina belum ngeh berjuang. Kenapa? Karena sejarahnya dari dulu yang membela Palestina adalah khilafah Islamiyah. Sejarahnya dari dulu yang membela Palestina adalah khilafah Islamiyah. Sehingga pasukan Arab mana, kan gitu. Memang sih beberapa kali terjadi perang Arab, tapi pada akhirnya kalah, kandas, dan ujung-ujungnya nggak nongol lagi. Belum kolonialisme membagi-bagi negara Arab menjadi pecahan-pecahan kecil. Setelah runtuhnya Turki Utsmani, dipecah-pecah menjadi negara-negara yang merdeka. Gitu. Pada akhirnya masing-masing punya urusan. Saudi punya urusan sendiri, Mesir urusan sendiri, kan gitu. Hanya presiden sendiri, anggaran sendiri. Gitu.
Pada akhirnya pecah luar biasa dan Palestina tinggal sendirian. Baru ngeh untuk harus berjuang masyarakatnya. Ya, orang lain sudah meninggalkan kita. Kita harus berjuang sendiri. Baru ngeh perjuangan itu 1988. Ya. Saya lahir 8 tahun. Ya. Baru kemudian ngeh 1988 untuk melakukan perlawanan sendiri. Maka tercetuslah Intifadah. Tokoh Intifadah ini adalah Syekh Ahmad Yasin. Beliau ternyata menganalisis dengan sangat tajam. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, "Ya qaumi dkhulu al-ardal muqaddasata allati kataballahu lakum." Wahai kaumku, masuklah kalian ke tanah yang disucikan yang sudah Allah tetapkan untuk kalian. Itu perintah Allah kepada Musa dan kaumnya untuk memasuki Baitul Maqdis. Tetapi dalam runtutan ayatnya disebutkan bahwa orang-orang Bani Israel mereka menolak. Ya, mereka mengatakan di sana ada qauman jabbari. Sampai mereka mengatakan idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, engkau saja bersama Tuhanmu yang perang, kami duduk-duduk di sini. Kalau udah menang, nanti kabari kami. Ya. Gara-gara kalimat penolakan akan jihad ini, artinya kufur mereka terhadap Nabi Musa, maka Allah mengatakan muharramun alaikum arba'ina sanah yatihuna fil ard. Itu Baitul Maqdis diharamkan kepada kalian. Gara-gara kalian kufur, tidak mau taat kepada Allah, tidak mau melaksanakan perintah Allah, tidak mau jihad, itu tanah al-ardul muqaddasah diharamkan kepada kalian arba'ina sanah. Ada kalimat 40 tahun. Dan selama 40 tahun itu yatihuna fil ard. Mereka tersesat di muka bumi. Mereka kan masuknya dari Sinai. Dari Mesir, melewati Laut Merah, masuk ke Sinai. Dari Sinai, diperintahkan masuk ke Baitul Maqdis, tidak mau jihad. Lalu kemudian, mereka dibikin sesat oleh Allah itu selama 40 tahun. Bayangin tersesat di hutan, ya. Datang ke timur, rasa-rasanya akan sampai di sebuah titik tertentu, ternyata balik lagi ke tempat itu. Berangkat ke barat, rasa-rasanya akan sampai mungkin di titik tertentu, balik lagi. Ke utara, rasa-rasanya mau sampai ke Al-Quds, ternyata balik lagi ke tempat. Itu 40 tahun. Nah ini laknat Allah kepada Bani Israel, diharamkan Baitul Maqdis kepada mereka selama 40 tahun. Pertanyaannya, kenapa 40 tahun? Ini para ulama menganalisis. Ternyata 40 tahun itu adalah masa berubahnya generasi. Masa berubahnya generasi. Artinya potong generasi, sudah mati, ganti sama generasi yang baru. Jadi yang diharamkan oleh Allah ke Baitul Maqdis itu adalah generasi yang kufur saat itu. Sedangkan laknat ini tidak berlaku untuk cucu-cucu mereka. Nah jadi kenapa? Karena generasi selama 40 tahun itu tataghayyar, kata Syekh Ahmad Yasin. Dalam kurun waktu 40 tahun, generasi itu akan mengalami perubahan. Ya, dan ternyata betul 40 tahun kemudian Nabi Musa sudah wafat, digantikan oleh Yusha bin Nun, dan generasinya sudah lebih beriman, lebih kokoh, sampai pada akhirnya mereka mau datang ke Baitul Maqdis, mau berjihad. Bahkan dalam hadis yang sahih, Allah sampai menahan matahari terbenam gara-gara umat Bani Israel, pimpinan Yusha bin Nun yang beriman, itu mau masuk ke Baitul Maqdis. Gitu. Sebelum matahari tenggelam. Subhanallah. Ini satu peristiwa akbar di mana Allah menahan matahari terbenam. Ini peristiwa besar. Nah, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Karena ada kata 40 ini menarik ternyata. Sehingga Syekh Ahmad Yasin mengatakan, dulu penjajahan dimulai 1948. Dan faktanya 40 tahun kemudian generasi bangsa Palestina berubah dan mereka siap melakukan perlawanan. Luar biasa. 48 terlahirlah Intifadah. 1, 2, 3. Intifadah. Perlawanan sengit terhadap Islam. Tapi hanya sekedar perlawanan biasa. Belum mempersiapkan generasi terbaik.
1988 kalau ditambah 40 maka 2028. Syekh Ahmad Yasin mengatakan di generasi berikutnya 2028 adalah fase pembebasan Baitul Maqdis dan bumi Palestina. Kenapa? Karena 40 tahun akan terlahir generasi-generasi yang baru, mereka yang siap kemudian membela Masjidil Aqsa dan membebaskan. Pada tahun 88, 90 sampai 2000, Syekh Ahmad Yasin sangat sibuk dan concern terhadap halakoh-halakoh anak-anak. Anak-anak diajari Quran, semangat kembali kepada Quran. Semua masjid ramai dengan Al-Quran. Itu. Dan ternyata tahun 2010, 2015, 2016, sampai 2020, 2023. Itu adalah puncaknya generasi Quran terbaik di Gaza. Puncaknya generasi Quran terbaik di Gaza. Bahkan hari ini hampir saja tidak ada satu rumah pun di Gaza, kecuali di rumah itu pasti ada satu hafiz Quran. Pasti ada kadang 2 hafiz Quran, 3 hafiz Quran. Yang paling hebat, yang paling dahsyat kemarin, ya, sebelum peristiwa Tufanul Aqsa, itu sempat digelar di beberapa masjid, itu tasmi Quran 30 juz sekali duduk. Tasmi Quran 30 juz sekali duduk. Dan itu dilakukan secara serentak, ya, oleh jumlah yang sangat banyak. 530-an kalau tidak salah. 530. Dan pesertanya ada yang sudah 61 tahun, sudah tua, ada yang sedang hamil, ada yang sambil menyusui tasmi. Masya Allah. Tasmi 30 juz itu bukan main, sulitnya. Saya pernah mendampingi syekh, sekitar 4 syekh yang sudah tasmi 30 juz sekali dulu. Kalau setoran, kata beliau, mudah setoran. Tapi tasmi itu harus mutqin dari Fatihah sampai An-Nas. Masalahnya bukan tasminya, tapi persiapannya. Ya, betul-betul mujahadah bersama Qurannya itu siang malam, mempersiapkannya itu. Ya. Subhanallah. Dan subhanallah, ternyata bisa sekaligus 530 orang. Tasmi sekali. Ya. Dan banyak sekali keistimewaan. Anak-anak kecil di usia 9 tahun, usia 10 tahun, itu sudah hafal 30 juz. Nah, generasi Quran. Sebetulnya ini visi yang dibangun oleh Syekh Ahmad Yasin, lalu kemudian mereka tumbuh dewasa, tumbuh dewasa, tumbuh dewasa. Sampai ya, Brigade Izzuddin Al-Qassam itu punya kriteria. Kalau mau jadi pasukan khususnya, ya, satu, pasti hafid 30 juz. Pasukan khusus. Tidak boleh tidak hafid. Kenapa? Ya ummul qawma aqra'uhum lil Quran. Kata Rasulullah, yang akan menjadi imam suatu kaum, yang akan menjadi pemimpin suatu kaum, aqra'uhum lil Quran, adalah mereka yang paling aqra', yang paling lebih bacaannya terhadap Al-Quran. Sehingga brigade khusus ini, para pemimpin-pemimpin khusus ini, ya syaratnya aqra'uhum lil Quran. Mereka harus paling menonjol Quran. Itu. Yang paling banyak hafalan. Selain itu, mereka tidak ketinggalan sholat berjamaah selama 40 hari. Itu ada absennya. Subhanallah. Jadi brigade-brigade ini luar biasa. Bapak Ibu, sayap militer Hamas ini disebut dengan Izzuddin Al-Qassam. Izzuddin Al-Qassam itu adalah nama seorang pejuang. Namanya ya Izzuddin Al-Qassam, Asyahid. Memang aslinya bukan orang Gaza sebetulnya. Tapi beliau datang dari luar untuk berjihad di Gaza. Izzuddin Al-Qassam ternyata beliau adalah seorang akademisi. Beliau bergelar doktor di bidang akidah.
Lalu kemudian beliau sudah mengajar selama 20 tahun di universitas, juga mengajar akidah. Bayangin, akidah itu keimanan itu. Lalu kemudian beliau bercerita, ketika pertama kali saya berjihad, ketika kemudian saya bersemangat untuk berjihad, turun ke medan jihad, lalu kemudian saya mendengar dentuman bom, cukur. Lalu kemudian saya ketakutan, badan saya menggigil, gibring. Sampai beliau mengatakan, saya belajar akidah itu 20 tahun. Saya mengajar akidah 20 tahun. Ngadengi hiji bom, tidak manfaat satupun itu belajar. Tidak bermanfaat sedikit pun itu mengajar 20 tahun. Nggak ada efeknya. Sampai kemudian pada akhirnya, saya melaksanakan sholat malam. Saya baca Al-Quran. Saya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada akhirnya kita menyaksikan bagaimana sikap patriotis beliau, sikap sabat beliau, sikap tangguh beliau, sampai beliau dijadikan sebagai sebuah ikon perjuangan dan namanya diberikan untuk sebuah sayap militer khusus di pasukan perlawanan, disebut dengan Izzuddin Al-Qassam. Nah, hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Jadi jihad nggak cukup hanya semangat. Jihad nggak cukup hanya dengan ilmu. Jihad itu diperlukan sabat. Dan sabat itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan as-sakinah. As-sakinah itu ketenangan. Tapi silahkan lihat, semua Al-Quran bicara sakinah umumnya itu dalam peperangan. Itu artinya dalam perang itu diperlukan sakinah. Dan sakinah itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan datangnya itu adalah dengan quwwatus silah billah. Kekuatan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah benar-benar memiliki kekuatan hubungan dengan Allah, maka kekuatan itu ada. Hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Bilal bin Rabah, ini sejarah yang tentu kita sudah paham semua. Seorang budak ya, yang hitam, yang kemudian disiksa oleh majikannya Umayyah gara-gara beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disiksanya habis-habisan, dipukul pakai cambuk, lalu kemudian ditindihi dengan batu besar di atas pasir yang panas luar biasa. Dan ketika kemudian dipukuli, beliau hanya mengatakan ahad, 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 ahad. Allah yang satu, Allah yang satu. Sampai pada akhirnya diselamatkan oleh Abu Bakar dan dibeli itu Bilal bin Rabah. Allah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Setelah itu Bilal ditanya oleh kaum muslimin yang lain. Wahai Bilal, apa yang kamu rasakan saat kamu disiksa habis-habisan? Saat kamu dipukuli, kamu ditidurkan di atas pasir yang panas, ditindihi oleh batu yang besar. Tidak semua orang bisa melalui ini. Kenapa kamu bisa bertahan? Bilal mengatakan, sungguh mahabbatullah ghalabat alayya. Sesungguhnya kecintaan kepada Allah itu mengharu biru hati-hati. Sampai kemudian, hatta la ash'ur. Sampai aku tidak bisa merasakan bi'alam. Rasa sakit yang saya rasakan. Nah, hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu quwwatus sillah billah. Kekuatan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga belajar bahwa pembebasan tanah-tanah kaum muslimin itu bukanlah dengan pasukan yang banyak. Lihat sejarah. Apakah Rasulullah SAW ketika berperang senantiasa pasukannya lebih banyak? Senjatanya lebih lengkap, logistiknya lebih memadai? Tidak. Semua hampir 100% kemenangan itu dari keterbatasan. Tetapi di tengah-tengah keterbatasan itu ada satu kekuatan yang tidak dimiliki oleh siapapun. Kekuatan itu adalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah katakan, kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah.
Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Salahuddin Al-Ayyubi ketika hendak membebaskan Baitul Maqdis, saat kemudian beliau hendak memilih pasukan-pasukan khusus yang akan berangkat membebaskan Baitul Maqdis dalam sebuah peperangan Hittin ketika itu. Beliau langsung datang ke kem pasukan kaum muslim, ke tenda-tenda di malam hari. Lalu kemudian saat beliau saksikan tenda itu menyala, lenteranya nyala dan terdengar bacaan Al-Quran dalam qiyamul lail mereka. Beliau menuliskan namanya, ikut pasukan. Dan ada kemudian tenda-tenda yang mati, gelap, orangnya tidak ada kehidupan di malam hari. Beliau mengatakan, minhal hazimah. Dari yang begini ini kita akan kalah. Tapi ketika beliau menyaksikan tenda-tenda yang terang, ada orang yang sholat di sana, terdengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan di dalam qiyamnya. Beliau mengatakan, dari sini kita akan raih kemenangan membebaskan Baitul Maqdis. Dan hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, dengan strategi yang sangat luar biasa, beliau memilih tempat yang sempit karena pasukan Eropa itu tinggi-tinggi, kudanya besar-besar. Mereka akan sulit bergerak di tempat sempit. Maka ditariklah ke Hittin yang agak mepet sampai kemudian pada akhirnya dengan izin Allah, walaupun pasukan berbeda jauh, kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Satu kekuatannya adalah quwwatus silah billah. Makanya ketika hari ini pasukan Tufanul Aqsa, wajar, sesuai dengan sejarah para pendahulunya, pembebas Baitul Maqdis adalah mereka yang bersama Al-Quran, mereka yang tidak tinggal qiyamul lail, mereka yang baca Quran setiap saat, setiap waktu, yang lisannya basah membaca ayat-ayat Allah. Nah hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka kemudian Abu Ubaidah, juru bicara Izzuddin Al-Qassam hari ini mengatakan, peristiwa 7 Oktober ini akan menjadi catatan sejarah dalam pembebasan Baitul Maqdis. Nah, subhanallah. Jadi ini adalah generasi yang dibangun selama 40 tahun, yang mereka didekatkan dengan Al-Quran, hidupnya dengan Al-Quran, terus maka generasi ini yang akan membawa kepada kegemilangan umat ini. Nah, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ini fakta, bukan cerita. Ini fakta, ini bukan cerita. Bahwa ternyata sesulit masalah, sesulit apapun masalah yang dihadapi, maka kita akan bisa melaluinya selama kita memiliki kekuatan. Dan itu adalah kekuatan Al-Quran. Maka mari kita kembalikan semangat Al-Quran. Ustaz, ngapain baca doang? Ngapain ngapalin doang? Ari ngerti ente? Ari dia mengerti ente, maca oge ente gitu. Maka minimal baca, da Quran mah ku baca na wae geus menang pahala. Komo man bari ngarti, komo man bari diamalkeun. Tapi subhanallah, bayangkan keberkahan luar biasa. Andaikan kita menjadi penghafal Quran. Karena manusia itu kan dari kalimat al-ins. Al-insu itu memiliki kata dari akar yang sama dengan kata nisyan. Artinya manusia itu pasti lupa. Pasti lupa. Jangan ngayal, ngapalin sekali langsung nempel seumur hidup, ngayal itu. Enggak. Ngapalin sekali, lupa besoknya. Ngapalin lagi, lupa besoknya. Itulah kenapa para penghafal Quran wajib murojaah. Terus murojaah itu mengulang. Mengulang itu membaca berkali-kali tidak henti. Naik angkot baca Quran, nyeseh di halaman rumah baca Quran, ngageran yang murojaah, kan gitu. Menunggu waktu sholat baca Quran, ngageran yang murojaah, dan tanpa begitu lupa pasti. Jadi ketika orang menghafal Quran adalah sebetulnya sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang luar biasa. Apalagi dengan pemahaman dan pengamalan tentu lebih baik lagi. Tapi tidak bisa parsial bersama Quran. Harus diakui secara syariah, baca saja sudah baik. Itu. Ya. Subhanallah. Ini yang kemudian harus kita bangun.
bersama-sama kembalikan generasi ini kepada Quran, dan generasi yang bersama Quran adalah generasi kegemilangan. Sesungguhnya Allah akan mewariskan bumi ini kepada hamba-hamba kami yang saleh. Hamba kami yang saleh. Hamba kami yang saleh adalah hamba-hamba yang senantiasa hatinya terpaut dengan Allah, memiliki quwwatus silah billah, kekuatan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ini barangkali sedikit inspirasi di pagi hari bagi kita semua. Hari ini kita belajar dari Gaza, kita belajar dari bumi Palestina. Mudah-mudahan kita menarik kepada keluarga kita, kepada anak, cucu kita, agar mereka bisa tangguh menghadapi ujian, agar mereka bisa tangguh menghadapi problematika hidup, agar mereka bisa menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan. Dan Allah menjaga mereka. Mari kita kembalikan generasi kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita kepada Al-Quran. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz yang atas pemaparan ini yang begitu luar biasa. Dan waktu sudah siang, maka sesi tanya jawab diadakan dan kita perlu bisa jadi doa. Silakan Pak Ustaz dipimpin doa untuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radallahumma an sadati ashabil Rasulillahi ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Allah, ya Tuhan kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Rabbana. Ampuni dosa-dosa kami ya Rabb. Ampuni kemaksiatan yang pernah kami lakukan ya Rabbana. Ampuni kelalaian-kelalaian kami ya Rabbana. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh tanpa pengampunan dari-Mu, nista hidup kami, celaka hidup kami ya Rabbana. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakan kepada kami hidayah, inayah, dan taufik. Bimbing kami menjadi hamba-hamba-Mu yang saleh ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kekuatan kepada kami untuk menegakkan salat-salat kami ya Rabb. Berikan kekuatan dan keistiqomahan kepada kami untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid di awal waktu ya Rabbana. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kekuatan kepada kami untuk senantiasa membaca ayat-ayat-Mu ya Rabbana. Istiqomah setiap saat, setiap waktu, mengingat-Mu, menyebut nama-Mu, dan mengagungkan-Mu, serta membaca ayat-ayat-Mu ya Rabbana adalah kebanyakan suara yang kami keluarkan dari lidah ini ya Rabbana. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakan kepada kami kenikmatan dalam ruku dan sujud kami, kenikmatan dalam doa dan munajat kami, kenikmatan dalam zikir dan tilawah kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, istiqomahkan kami di dalam iman, istiqomahkan kami di dalam Islam, istiqomahkan kami di dalam amal saleh ya Rabbana. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakan kepada kami kekuatan, keistiqomahan di dalam melaksanakan ketaatan kepada-Mu ya Rabbana. Ya Allah, ya Tuhan kami tengadahkan tangan-tangan kami ya Rabb. Kami memohon kepada-Mu ya Rabbana. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantu saudara-saudara kami di bumi Palestina ya Rabbana. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkan para mujahid, kokohkan dan sabatkan mereka, tancapkan kesabaran dalam dada-dada mereka ya Rabb. Ya Allah, satukan saf mereka ya Rabbana,
Barisan mereka kuatkan ya Rabbana. Ya Allah, ya Tuhan kami. Satukan hati-hati mereka ya Rabbana. Dan menangkan mereka atas musuh-musuh mereka ya Rabbana. Ya Allah, ya Tuhan kami. Teruntuk saudara-saudara kami ya Rabbana di sana. Mereka yang menjadi syuhada. Anak-anak kecil yang menjadi korban kebiadaban Zionis ya Rabbana. Perempuan-perempuan yang tak berdaya. Masyarakat sipil yang mereka tidak berdosa ya Rabbana. Ya Allah, ya Tuhan kami. Bagi mereka yang telah syahid, terima kesyahidan mereka ya Rabbana. Rahmati mereka ya Rabbana. Curahkan pengampunan kepada mereka. Karuniakan kepada mereka al-firdausil a'la ya Rabbana. Ya Allah, ya Tuhan kami. Bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang terluka, bagi mereka yang cacat ya Rabbana. Ya Allah, jadilah penolong bagi mereka ya Rabbana. Sabatkan mereka ya Rabbana. Kuatkan mereka ya Rabbana. Hingga kemenangan akan tiba kepada mereka ya Rabbana. Ya Allah, ya Tuhan kami. Engkau yang maha menguasai dunia ini ya Rabbana. Engkau yang maha kuat ya Rabbana. Ya Allah, ya Tuhan kami. Hancurkan Zionisme Yahudi ya Rabbana. Kalahkan perjuangan mereka ya Rabbana. Centang perenangkan persatuan mereka ya Rabbana. Turunkanlah kepada mereka rasa takut yang tidak henti-henti ya Rabbana. Ya Allah, ya Tuhan kami. Engkau maha mendengar setiap doa dan permintaan. Ya Allah, menangkan Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa. Ya Allah, kembalikan Masjidil Aqsa dari cengkraman Zionisme Yahudi kepada kaum muslimin ya Rabbana. Ya Allah, berikan kesempatan kepada kami, muliakan kami untuk sholat di sana dalam keadaan merdeka, dalam keadaan menang, dalam keadaan berada dalam pangkuan kaum muslimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima doa kami dan semoga Engkau mengabulkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.